Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Poppy Putri Kusumaning Ayu. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Implementasi Evaluasi Diri Sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga Pendidikan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen pengampu saya, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Dr. Ahmad Muadin MPD. Saya akan memulai presentasi, semoga teman-teman bisa menyimaknya ya. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan latar belakang masalah saya dalam makalah ini, yaitu pertama, lembaga pendidikan atau sekolah bukan saja sebagai tempat perkumpulan antara pendidik dan peserta didik, namun sebuah sistem kompleks yang saling berkaitan, sehingga dibutuhkan pengelolaan lembaga yang baik dan inovatif, sehingga sekolah mampu menaikkan kualitas pendidikan guna mencetak generasi yang unggul. Hal itu tentu diperlukannya evaluasi sekolah atau evaluasi diri sekolah untuk dapat meningkatkan atau memperbaiki mutu pendidikan yang ada di sekolah itu. Pengertian implementasi menurut Muhammad Zaini adalah sebuah proses penerapan konsep, ide, kebijakan, atau inovasi yang dituangkan dalam tindakan praktis sehingga berdampak positif bagi perubahan nilai, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sedangkan pengertian evaluasi diri sekolah menurut Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemendikbud adalah proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai bukti kinerja sekolah dengan berdasarkan standar pelayanan minimal atau SPM dan standar nasional pendidikan atau SNP, di mana hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS, serta sebagai masukan untuk perencanaan investasi dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Landasan hukum evaluasi diri sekolah terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Prinsip evaluasi diri sekolah yang pertama harus berbasis tujuan, di mana evaluasi diri sekolah dilakukan harus dengan tujuan yang jelas, seperti untuk pemenuhan kebutuhan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Yang kedua, memiliki kriteria sebagai acuan, yaitu evaluasi diri sekolah dilakukan dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, contohnya saja Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, memiliki manfaat. Evaluasi diri sekolah dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat kepada lembaga sehingga mampu mengembangkan lembaga pendidikan. Misalnya, rencana kerja sekolah, kemudian harus bersifat objektif. Di sini, evaluasi diri sekolah harus dilaksanakan dengan jujur sehingga diketahui kelemahan dan kelebihan lembaga pendidikan tersebut. Tujuan evaluasi diri sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menilai kinerja sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pencapaian standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga,
menjamin keberlangsungan program sekolah, dan yang keempat, untuk mengetahui perkembangan kualitas guru. Sedangkan manfaat evaluasi diri sekolah, yang pertama bagi sekolah, yaitu untuk mengetahui kelemahan maupun kelebihan lembaga pendidikan guna mengembangkan dan meningkatkan mutu lembaga ke depannya. Lalu, sebagai data real untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu, kemudian untuk merumuskan peluang dan hambatan lembaga pendidikan sehingga dapat merencanakan inisiatif serta menyesuaikan program guna meningkatkan mutu. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk laporan kepada pemangku kepentingan. Sedangkan manfaat bagi pemerintah, yang pertama, ketersediaan data sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membuat sebuah perencanaan. Kemudian, dapat mengidentifikasikan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lembaga. Lalu untuk mengetahui jenis kebutuhan lembaga pendidikan dan sebagai acuan pemberian pelatihan serta program pengembangan lainnya. Dan terakhir yaitu dapat mengetahui mutu lembaga pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Sedangkan untuk ruang lingkup evaluasi diri sekolah itu beracuan pada 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, lalu ada standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Tahapan pelaksanaan evaluasi diri sekolah terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengembangan instrumen. Pada tahap pengembangan instrumen ini perlu dilakukan yaitu menjabarkan indikator mutu menjadi pertanyaan, kemudian mengidentifikasi sumber data untuk menjawab pertanyaan tersebut, lalu memetakan penyusunan instrumen, dan terakhir menyusun panduan teknis instrumen seperti tujuan, isi instrumen, responden, jadwal, metode, dan petugas yang bertanggung jawab. Lalu pada tahap kedua ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini perlu dilakukan beberapa hal, yaitu sosialisasi kepada seluruh sumber data pada satuan pendidikan, kemudian penyebaran instrumen kepada sumber data, lalu verifikasi kelengkapan data oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah, kemudian divalidasi data oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi data dalam bentuk elektronik guna mempermudah proses analisis oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Lalu tahap ketiga ada analisis data. Dalam analisis ini akan dilakukan beberapa hal. Yang pertama, format analisis yang mudah disusun oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Kemudian pengisian format oleh satuan pendidikan dan tim penjamin mutu sesuai dengan dokumentasi yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah menentukan permasalahan yang dihadapi sekolah oleh satuan pendidikan dan tim penjamin mutu. Kemudian pada tahap keempat yaitu penentuan akar masalah. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu dengan pendekatan yang mudah dipahami, tim penjamin mutu menganalisis permasalahan, kemudian mengidentifikasi akar permasalahan, lalu menemukan hubungan antara penyebab permasalahan tersebut, dan terakhir menyusun prioritas permasalahan guna meningkatkan mutu satuan pendidikan.
Lalu pada tahap terakhir yaitu penyusunan rekomendasi, di mana pada tahap ini dilakukan beberapa hal, yaitu menyusun prioritas masalah yang paling mendesak, kemudian menentukan solusi dalam permasalahan tersebut, dan terakhir yaitu membuat laporan evaluasi beserta rekomendasinya. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya memberi manfaat kepada teman-teman untuk menambah wawasan. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.